BTTH Kaisar Api, episode 153. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hampir sama, melihat ini, Ling Yun juga sedikit terkejut. Meskipun kekuatan murid-murid yang disebutkan ini sangat lemah, bahkan Ling Yun mengagumi semangat kegigihannya, tetapi saat ini, Ling Yun tidak terlalu peduli. Kalian akan dapat memasuki 3 pegunungan utama, dan pada saat itu, Xiao Yan dan tim Downing akan bertarung. Ling Yun berpikir dalam hati, dan tiba-tiba energi kehidupan yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, untuk mencegah Li Ji dan yang lainnya tiba-tiba melakukan serangan balik. Bawa ke sini, Ling Yun dengan lembut datang ke sisi Zilian, mengangkat tangannya dan berkata, "Kalau begitu, ambil saja." Namun sesaat kemudian, senyum tiba-tiba muncul di wajah Nazilian. Seketika, Ling Yun merasakan sesosok hantu melintas di sekelilingnya secepat kilat, dan papan kayu yang diletakkan Zilian tiba-tiba menghilang. "Kapten." Setelah kejadian mendadak ini, keempat rekan satu tim wanita lainnya datang ke kuil Ling Yun dan mengamati sekeliling dengan waspada. "Kakak senior Zilian, tidak masuk akal memberikan benda ini begitu saja, kan?" Tawar yang perlahan terdengar dari bayangan di atas langit. Melalui bayangan itu, gelombang api perlahan muncul. Xiao Yan akhirnya tiba. Tim Downing, yang bersembunyi di kegelapan, sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mengenai kekuatan Xiao Yan, mereka sangat jelas. Dia jelas merupakan Kaisar Do bintang 6 tahap akhir, dan bahkan tanpa vitalitas apapun dalam tubuhnya, dia mengalahkan seluruh tim Fajar mereka sendirian. Walau pada akhirnya Kapten tim Downing Guang Lu lah yang berhasil lolos lebih awal agar tidak ada yang menyerang, namun Guang Lu tahu kalau jurus fusi energi miliknya dan Anli yang mana yang tidak mempan terhadap Xiao Yan, maka mereka sudah kalah. Xiao Yan melihat sosok yang baru saja terpisah, Qianzhang tiba-tiba meledak dengan semangat juang yang membara. "Ayo kita tonton pertunjukan yang bagus." Guang Lu tentu saja tahu kepribadian agresif ini, dan langsung berkata. Di tempat lain, ketika hantu di atas langit perlahan menampakkan wujud aslinya, plakat kayu tim Nazi sudah tergenggam erat di tangannya. "Kau Xiao Yan." Ling Yun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat ini. Rupanya, barusan Ling Yun menemukan sesosok hantu berkelebat di sekelilingnya, dan Xiao Yan lah yang mengambil token kayu miliknya. "Saudara Xiao Yan, kedatangan kami kali ini sungguh di luar dugaan, jadi plakat kayu ini seharusnya kami berikan kepadamu." Melihat ini, Zilian sangat gembira dan langsung berkata, "Bajingan tua, apa kau masih punya wajah?" Seorang wanita mungil di tim Ling Yun tidak tahan lagi, dan langsung memarahi. Papan kayu ini jelas dipaksa untuk diserahkan karena Zilian tidak dapat mengalahkan kapten mereka, jadi mengapa sekarang menjadi hadiah bagi orang lain? Jika Anda ingin mengirimkannya, bukankah Anda akan mengirimkannya lebih awal? Apakah barang-barang itu sudah diambil orang lain sebelum diberikan? Jangan bicarakan itu. Ling Yun segera melirik wanita mungil di belakangnya, lalu wanita mungil itu tampak sangat takut pada Ling Yun dan menutup mulutnya. "Batuk, batuk." Setelah diucapkan oleh wanita mungil itu, wajah Rao sedikit memerah karena temperamen Zilian ini. "Aku terima ini, serahkan sisanya padaku." Xiao Yan tentu saja tahu ini, tapi ini tidak terlalu umum atau pribadi. Xiao Yan adalah anggota Istana Manusia, meskipun 3 aula surga, bumi, dan manusia berada di paviliun pembakaran dupa, tetapi orang-orang Zilian ini juga disebut murid istana manusia mereka. "Kalau begitu, mari kita berpamitan dulu." Mengetahui bahwa perang akan segera pecah di sini, Zilian segera mengucapkan beberapa patah kata sopan kepada Xiao Yan, lalu menghilang begitu saja. Tanpa tanda kayu, mereka kehilangan kualifikasi untuk memasuki 3 pegunungan utama, jadi Ling Yun dan yang lainnya tidak terlalu terlibat dengan tim Zilian. Bukanlah pilihan yang bijaksana untuk membela orang lain. Setelah tim Zilian pergi, Ling Yun berdiri di tanah, menatap lurus ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin yang mencengangkan. "Sekarang aku punya 3 kartu kayu, jadi aku tidak akan main-main denganmu, ayo kita pergi dulu." Xiao Yan tertawa pelan, lalu ia hendak pergi. Menyelesaikan tugas binatang 5 elemen adalah hal utama. "Apakah kamu ingin pergi seperti ini? Bukankah terlalu berlebihan menganggap serius Ling Yunku?" Suara Ling Yun mengandung sedikit amarah. Meskipun kekuatan tim Zilian tidak terlalu bagus, sedikit banyak, mereka telah menghabiskan sebagian kekuatan Ling Yun, dan di Gunung Luoling yang misterius ini, kekuatan yang dikonsumsi tidak dapat ditambah dengan latihan mereka sendiri, dan hanya dapat mengandalkan obat untuk pulih.
Yang terpenting, plakat kayu tim utama Zillian jelas merupakan sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan mudah, tetapi Xiaoyan ini memberinya langkah pertama. Ini yang paling menyebalkan. Aku ingin tahu apakah kakak senior Ling Yun punya sesuatu untuk diajarkan kepadaku. Xiaoyan sedikit mendarat dari udara dan menatap Ling Yun. Lagi pula, ini adalah Gunung Luoling dan ada banyak larangan, jadi meskipun Xiaoyan ingin berlari, dia tidak akan bisa berlari terlalu jauh. Serahkan plakat kayumu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu, kata Ling Yun pelan, sama sekali tidak terkejut dengan kekuatan mengerikan Xiaoyan. Karena dalam hal kekuatan, Ling Yun percaya bahwa selain dari sedikit murid di Paviliun Fenxiang, tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Kehidupan yang terlalu mulus belum tentu merupakan kehidupan yang baik. Lihat jamnya, seharusnya beberapa dari mereka sudah tiba. Xiaoyan tentu saja tidak mendengarkan kata-kata Ling Yun. Lagi pula, semua orang bukan anak berusia 3 tahun. Siapa yang akan benar-benar melakukan apa yang dikatakan Ling Yun? Sebelumnya, Xiaoyan dan kelompoknya datang ke sini. Dengan bantuan api suci di tubuhnya, kecepatan Xiaoyan juga lebih cepat daripada beberapa orang lainnya, jadi mereka datang lebih dulu. Kapten, kami sedang berbicara denganmu. Melihat apa yang dikatakan Ling Yun, Xiaoyan mengabaikannya, dan wanita berkulit gelap itu langsung berkata dengan marah. Tidak mengherankan jika orang-orang di istana manusia mereka sangat langka, dan mereka sangat kasar. Kalimat ini, akan kukembalikan padamu. Xiaoyan akhirnya tak tahan lagi dengan ocehan wanita itu, dan langsung berbicara pelan. Saat berikutnya, kekuatan agung Kaisar Yan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan, bagaikan penguasa api. Sungguh mengerikan, melihat penampilannya, aku khawatir dia sudah mencapai level Kaisar Do bintang 6. Meskipun Ling Yun sombong, dia bisa memiliki kekuatan dan koneksi yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Bukan hanya penampilannya yang lebih bergantung pada kekuatannya sendiri. Kapten, bagaimana mungkin kekuatan Xiaoyan ini setara dengan Do di bintang 6 akhir? Detik berikutnya, keempat wanita di tim wanita berbicara bersamaan, dan suara mereka dipenuhi dengan suara yang luar biasa. Hei, Xiaoyan, larimu cepat sekali, tapi untungnya kau berhasil menyusul. Tepat ketika Ling Yun dan yang lainnya tertarik oleh kekuatan Kaisar Yan milik Xiaoyan, 4 sosok perlahan muncul di sampingnya. Berbaris sesuai urutan, adalah Green Flute, Mu Yingying, Mu Feng dan Na Lingxuan. Menarik sekali, setelah Ling Yun selesai berbicara, sebuah senyuman muncul di hatinya. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Aku sudah lama ingin melihat Xiaoyan, yang telah membunuh Kaisar Hantu Kembar. Apa ada sensasi seperti itu dari dunia luar? Ling Yun menatap keempat orang lainnya dan Xiaoyan, lalu langsung berbicara. Soal token kayu yang sudah dimasukkan Xiaoyan ke sakunya, Ling Yun tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ada 5 Xiaoyan dan yang lainnya, jadi bahkan Xiaoyan pun tidak akan bisa terbang dengan sayapnya yang masih terpasang. Masuklah dan ludahkan dengan ganas. Kapten, kekuatan orang-orang ini. Para wanita lainnya melihat sekilas bahwa di antara 4 orang di sekitar Xiaoyan, sebenarnya ada 2 kaisar pertempuran bintang 5 yang belum melampaui kaisar pertempuran bintang 6. Belum lagi kaisar Do bintang 5, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal kaisar Do bintang 6 biasa, 4 orang lainnya dalam tim wanita ini tidak takut sama sekali. Kekuatan orang-orang ini tidak senormal kelihatannya, jadi jangan remehkan lawanmu. Tapi ini kesempatan bagus untuk kita, kata Ling Yun perlahan, lalu berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Kurasa tidak, Xiaoyan perlahan menyingkirkan papan kayu di bawah komandonya. Karena Mu Yingying dan yang lainnya sudah datang, tidak perlu bersikap sopan kepada Ling Yun. Meskipun kekuatan bermartabat Ling Yun di tahap akhir Kaisar Do bintang 6 tidak lemah, kekuatan Xiaoyan sendiri juga telah mencapai tahap akhir Kaisar Do bintang 6, dan dia tidak takut sama sekali. Oh, lalu apa maksudmu? Ling Yun membuka mulutnya sedikit. Meskipun ia sudah mendengar bahwa Xiaoyan dan Mu Yingying tidak dapat ditebak, Ling Yun tidak percaya bahwa orang-orang ini termasuk di antara 4 kaisar Do bintang 6 tingkat menengah di seluruh tim mereka. Pergi bersamanya, seorang pembangkit tenaga listrik tingkat akhir kaisar Do bintang 6. Percuma bicara lagi, ayo kita bertarung. Mu Feng tentu tahu bahwa Ling Yun sengaja mengulur waktu. Jika tim Downing muncul, Xiaoyan dan festival mereka pasti akan memicu pertempuran sengit. Saat itu, tim Downing akan menambahkan gadis ini. Tim, aku khawatir waktu akan menjadi bencana yang sesungguhnya. Kalau begitu, ayo. Ling Yun tidak bermaksud mengulur waktu. Lagi pula, dengan kesombongan Ling Yun dan 4 rekan satu tim Kaisar Do bintang 6 tingkat menengah mereka, kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghabisi banyak tim dalam hitungan detik.
Meskipun Tim Yan tidak lemah, hanya Xiao Yan yang membuat Ling Yun merasa tertekan. Serahkan Ling Yun padaku. Xiao Yan berdiri lebih dulu, lalu perlahan membuka mulutnya, menatap lurus ke arah Ling Yun. Tubuh Ling Yun perlahan memancarkan vitalitas yang luar biasa dahsyat. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu lebih kuat daripada rata-rata Do di bintang 6 pada tahap akhir, jadi Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Kapten, melihat Xiao Yan begitu sombong, keempat wanita lainnya langsung menjadi sedikit waspada. Tidak apa-apa, karena sudah ada yang memilih, aku yang akan mengambilnya. Senyum tersungging di sudut mulut Ling Yun, lalu tatapannya tertuju pada Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan saat ini tidak memancarkan kekuatan apapun, Ling Yun samar-samar merasakan adanya bahaya. Persepsi wanita tentang bahaya berasal dari intuisi, tetapi intuisi wanita sangat akurat, Ling Yun selalu mempercayainya. Serahkan sisanya pada kami. Mu Yingying berjalan ke sisi Xiao Yan dan menepuk bahunya. Ya, Xiao Yan menyetujui dengan lembut. Sepertinya ini akan jadi pertunjukan yang bagus. Setelah seruling hijau selesai berbicara, dia perlahan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Meskipun kekuatan Elfdi dan Mufeng hanya penyempurnaan Kaisar Do Bintang 5, mereka tidak terlalu sombong dibandingkan dengan Kaisar Do Bintang 6 biasa di tahap awal. Keempatnya akan diserahkan kepadamu. Ingat, jangan bunuh dia, bisik Ling Yun kepada keempat rekan satu timnya di belakangnya. Sepertinya Ling Yun tahu bahwa dia mungkin tidak akan mampu menghadapi Xiao Yan, jadi dia terpaksa mengatakannya. Oke, keempat wanita Do di bintang 6 tingkat menengah di belakang Ling Yun mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa rekan satu tim mereka mengatakan hal seperti itu, mereka tetap mengangguk ringan. Sepertinya kau percaya diri dengan rekan satu timmu. Xiao Yan menatap Ling Yun dengan malas. Meskipun keduanya berada di pihak yang berlawanan, ia harus mengatakan bahwa Ling Yun, terlepas dari bakat, kekuatan, atau bahkan kecantikannya, adalah pilihan terbaik. Sekalipun rekan satu timmu menakutkan, jelas tidak realistis untuk mengandalkan Ling Xuan di tahap Do Emperor bintang 6 menengah dan seorang rekan satu tim Do Emperor bintang 6 awal, dan ingin berdamai dengan 4 rekan satu tim Do Emperor bintang 6 menengahku. Ling Yunyao menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak bertaruh saja? Kalau rekan setimku menang melawan rekan setimmu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Xiao Yan sambil tersenyum. Hehe, pertaruhan ini tidak berarti apa-apa bagiku, jadi aku menolaknya. Ling Yun tentu saja bukan wanita sembarangan yang bernafsu dan tidak berotak, jadi dia langsung menolaknya. Bagaimana kalau aku menambahkan 3 token kayu di tanganku? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, 3 token kayu tiba-tiba muncul di tangannya. Ketiga token kayu ini adalah kunci untuk memasuki 3 pegunungan di belakangnya. 3 plakat kayu, 1 sangat diperlukan. Bagaimana dengan syaratmu? Ling Yun tentu saja tahu bahwa Xiao Yan harus menggunakan tulisan tangan sebesar itu, dan dia pasti mendapat dukungannya, jadi dia berkata. Aku tidak banyak bertanya, ceritakan saja rahasia yang kau ketahui tentang ketiga pegunungan besar ini, kata Xiao Yan ringan. Namun, ketika Ling Yun mendengar kata-kata itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tatapan mata Ling Yun berubah, dan dia langsung berbicara. Namun saat ini, pikiran Ling Yun sangat kacau. Seluruh pavilion Fenxiang mengetahui beberapa rahasia di 3 pegunungan utama. Namun, Ling Yun jelas salah satunya, tetapi dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan tahu tentang berita ini. Apakah kamu terkejut? Tapi aku apoteker kaisar tingkat 2, jadi wajar saja aku bisa melihat beberapa rahasia di dalam dirimu, kata Xiao Yan. Alkemis kaisar tingkat 2. Begitu kata-kata ini keluar, apalagi keempat wanita di belakang Ling Yun yang hendak melancarkan serangan, bahkan Mu Yingying pun tercengang. Kapan Xiao Yan berhasil mencapai alkemis kaisar peringkat kedua? Ramuan obat yang dapat memurnikan pil 3 tingkat Tiandixuan tingkat kaisar tingkat pertama dapat digunakan kembali di pavilion dupa terbakar, belum lagi apoteker tingkat 2 tingkat kaisar yang begitu mudah. Apoteker tingkat 2 kaisar. Ling Yun terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apoteker pemurnian ini bagaikan bulu burung phoenix dan kastanye air. Bahkan di alam tingkat tinggi seperti benua Dodi, apoteker harus memulai dari apoteker pemurnian tingkat pertama, dan tingkat ke-10 ke atas akan menjadi tingkat pertama kaisar. Dengan profesi yang langka tersebut, alkemis yang mampu mencapai prestasi tertentu sangatlah langka. Benar sekali. Xiao Yan menatap Ling Yun dengan senyum di sudut mulutnya. Meskipun Xiao Yan tidak berbohong tentang gelar apoteker tingkat 2 kaisar, Xinyan memberitahu Xiao Yan bahwa Ling Yun mengetahui beberapa rahasia di Gunung Luoling.
Jika bukan karena Xingyan, bagaimana Xiao Yan bisa tahu tentang hal ini? Berhenti berpura-pura menjadi hantu. Berikan padaku. Ling Yun mendengus dingin, menahan guncangan hebat di tubuhnya, lalu membuka mulutnya. Begitu kata-kata itu terucap, keempat wanita di samping Ling Yun dan keempat pria kuat di samping Xiao Yan langsung bertarung bersama. Xiao Yan dan Ling Yun saling berpandangan dengan tegang, seolah-olah mereka akan menyerang dalam sekejap. Pertarungan sesungguhnya akan segera berlangsung perlahan saat ini. Sabu-sabu, di samping Ling Yun, energi kehidupan yang dahsyat terpancar dari keempat wanita itu, lalu langsung menghantam keempat Mu Yingying. Kecuali Ling Yun, vitalitas mengerikan dari keempat wanita itu membuat udara di tempat ini memancarkan sedikit kesungguhan, tetapi Mu Yingying dan keempatnya bukanlah orang biasa. Melihat ini, Mu Yingying tidak dapat menahan diri untuk mengucapkan sepatah kata dalam hatinya, dan kemudian fluktuasi doqi yang mengerikan pada mereka berempat lahir dalam sekejap, langsung berhadapan dengan mereka berempat. Orang pertama yang menanggung beban adalah Mu Yingying. Mu Yingying diselimuti api biru, dan api biru ini memancarkan panas yang membakar. Detik berikutnya, sosok Mu Yingying meledak, dan serangan mengerikan itu langsung menyerang seorang wanita. Saking dahsyatnya, wanita itu diam-diam mendecakkan lidahnya. Lalu ada Mu Feng, pedang kayu di tangannya terhunus, dan doqi hitam biru yang besar langsung meraung, momentumnya sangat mengerikan. Seruling hijau adalah ki pertempuran hijau yang beracun, dan juga cukup menakutkan. Meskipun Ling Xuan adalah wanita tertua, kekuatannya di tahap tengah Do di bintang 6 tidak boleh diremehkan. Xiao Yan, lihat triknya. Meskipun Ling Yun sombong, dia tidak meremehkan Xiao Yan sedikit pun. Hah, seru Xiao Yan pelan, dan Kaisar Yan yang sangat mempesona perlahan menyebar, menatap Ling Yun dengan ekspresi serius. Ayo, kata Xiao Yan lembut, dan kemudian penguasa kuno api abadi di belakangnya langsung berkedut. Hanya saja sebelum Xiao Yan mulai, prasasti inti di tubuhnya terus bergerak, membentuk formasi di sekitar Ling Yun. Ling Yun terlalu fokus dan tidak menyadarinya. Tangan bunga, dengan raungan genit, energi kehidupan Ling Yun yang mempesona segera melekat di telapak tangannya, dan aura mengerikan yang menyesakkan muncul secara spontan di telapak tangannya. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, bahkan dari jarak dekat, Xiao Yan dapat memahami bahwa ini bukan permainan anak-anak. Api, kaki pertama dari penguasa langit 7 lapis. Sikap Xiao Yan yang mengesankan langsung meledak, dan semua kengerian api Kaisar Yan pun terungkap. Bum bum bum, tangan bunga Ling Yun yang berkilauan langsung diproyeksikan ke arah Xiao Yan tanpa ragu, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Serangan Xiao Yan tak jauh di belakang, lapisan pertama dari penguasa langit 7 lapis langsung menebas, dan penguasa raksasa dengan Kaisar Yan dan jejak telapak tangan putih langsung menyatu. Sabu-sabu, dimanapun mereka berdua berdiri, api ada di mana-mana. Cek cek cek, Ling Yun dan Xiao Yan ini memang layak menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Do di bintang 6. Mereka menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan sejak awal, kata Qianzhang, yang bersembunyi di kegelapan, perlahan, tetapi di mata mereka, hasrat perang yang kuat tak terbendung. Kekuatan mereka berdua memang kuat, tapi aku tidak tahu siapa yang lebih berpeluang menang dalam pertempuran ini, kata Tan Shaoyang perlahan. Bagi Ling Yun dan Xiao Yan, salah satu dari mereka adalah yang terkuat di istana mereka, dan yang lainnya adalah yang terkuat di aula rakyat. Sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Sulit untuk mengatakannya, meskipun Ling Yun sangat kuat, Xiao Yan tampaknya menyimpan banyak rahasia. Bahkan jika itu aku tidak yakin akan menang, kata Guang Lu sambil berpikir. Teknik fusi energi manusia dengan mudah dipecahkan oleh Xiao Yan. Alasan utamanya, Guang Lu masih belum tahu. Saya dengar tim darat sudah masuk ke dalam. Hanya saja aku tidak tahu di antara 3 pegunungan utama mana tim itu akan dimasuki. Anli sama sekali tidak khawatir dengan kemenangan tim Xiao Yan dan Ling Yun, dan memusatkan seluruh pikirannya pada 3 pegunungan itu. Harus kuakui, kau sangat kuat. Selama pertempuran, Ling Yun melancarkan beberapa serangan yang sangat angkuh, tetapi setiap serangan fatal selalu ditepis oleh Xiao Yan, yang membuat Ling Yun, yang selalu sombong, memandang Xiao Yan dengan pemahaman baru. Kau juga melampaui ekspektasiku. Aku tak menyangka kau begitu tiran, kata Xiao Yan sambil mengibaskan debu di bahunya. Datang lagi. Ling Yun terdiam sejenak dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu energi kehidupan yang menyilaukan muncul, berkumpul di telapak tangannya, dan menamparkan Xiao Yan. Bum bum bum, tatapan mata Xiao Yan tajam dan tangannya lincah, dan penguasa api kuno tiba-tiba terangkat, tepat saat dia menangkis serangan mengerikan Ling Yun. Minum, Ling Yun mendengus dingin ketika melihat serangannya diblokir,
dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak, mencoba menerobos api aneh dan penguasa kuno di depan Xiao Yan untuk memberinya pukulan fatal. Kekuatanmu tidak cukup, lagi pula, Xiao Yan sudah pernah mengalami angin kencang dan ombak besar. Menghadapi serangan Ling Yun yang dahsyat, ia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan dengan bantuan anti-getaran penguasa api berbeda dari Hang kuno, ia langsung menghempaskan Ling Yun Zhen. Segera, cepat-cepat membuka jarak, berpura-pura jadi hantu. Sosok Ling Yun terguncang oleh api aneh dan penguasa kuno Xiao Yan, dan guncangannya tidak ringan. Ia mundur beberapa langkah berturut-turut untuk menstabilkan langkahnya, tetapi Ling Yun menyadari bahwa seiring waktu pertarungan yang semakin lama, kekuatannya sendiri semakin berkurang, tetapi Xiao Yan ini semakin kuat. Apa yang terjadi? Saat berikutnya, mata indah Ling Yun memancarkan sedikit keraguan, dan kemudian gelombang api yang sangat panas tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya, mengepung mereka berdua. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Meskipun aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, aku harus memenangkan kartu kayu ini, jadi. Tersinggung, suara Xiao Yan berubah dari tenang sebelumnya, digantikan oleh kedalaman yang tak terduga seperti jurang. Bajingan, ini sebuah formasi. Ling Yun terus-menerus mengeluarkan beberapa energi kehidupan yang mengerikan, tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat menembus ruang ini apapun yang terjadi, dan langsung menggigit bibirnya sedikit, merasa ada sesuatu yang salah. Terlahir dari hatiku, telapak keberuntungan surga yang agung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 2 atau 3 kaki pertama dari penguasa langit yang menghancurkan 7 lapis. Ledakan setinggi 3 kaki. Suara agung Xiao Yan bagaikan raja yang berkobar dengan aura yang tak tertandingi, hanya untuk memaksa Ling Yun. Menghadapi ruang mengerikan milik Xiao Yan, mata indah Ling Yun berdetak beberapa kali dengan tenang, kemudian gelombang ketakutan memenuhi hatinya. Pantas saja aku bisa mengalahkan kaisar hantu kembar itu. Masih ada beberapa cara, tapi kekuatan hidup, serangan hidup. Detik berikutnya, mata Ling Yun berkilat penuh semangat pantang menyerah. Pada saat ini, hampir semua energi kehidupan di tubuh Ling Yun berkedut, dan energi kehidupan yang kuat meresap ke dalam ruang formasi khusus ini, tetapi pihak Xiao Yan tidak takut pada vegetarianisme. Jejak telapak tangan raksasa dari surga agung dan 3 penguasa raksasa meraung lewat. Xiao Yan, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Ling Yun menertawakan dirinya sendiri, dan langsung mengerahkan seluruh energi di tubuhnya ke arah serangan Xiao Yan tanpa ragu. Bum bum bum. Fluktuasi mengerikan dari keduanya baru saja bertabrakan, dan formasi Xiao Yan langsung hancur, diikuti oleh gelombang panas yang mengerikan yang menyebar melingkar. Bersiaplah, mereka sudah menentukan pemenangnya. Tepat ketika asap perlahan menghilang, Guang Lu, Kapten Tim Downing, tiba-tiba berkata. Ketika anggota Tim Downing lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka terbelalak, dan di tengah asap, mereka hanya bisa melihat samar-samar sosok seorang pemuda dengan penggaris berat di punggungnya. Bum bum bum. Fluktuasi mengerikan itu langsung menyebar, mengejutkan anggota tim Mu Yingying lainnya yang masih bertarung. Ini, kaptennya, kata seorang wanita berkulit gelap di tim wanita yang dipimpin Ling Yun. Bukan hanya wanita ini, tetapi bahkan total 8 orang termasuk Mu Yingying, sedikit tersentuh. Nenek, gerakan Xiao Yan agak berlebihan. Mu Feng menatap tempat Ling Yun dan Xiao Yan bertarung, sebuah kelompok energi yang menyilaukan terus meledak, dan sesosok tubuh dengan beban berat di punggungnya perlahan muncul. Setelah Yubo yang bertarung perlahan menghilang, sosok Ling Yun dan Xiao Yan baru saja muncul. Xiao Yan memegang penggaris kuno Yi Huo Hang dengan satu tangan, dan ujung penggaris itu menunjuk ke arah Ling Yun yang terjatuh. Aku kalah. Ling Yun melirik bekas luka yang sedikit berdarah di lengannya, dan tak kuasa menahan rasa sedikit beruntung. Jika Xiao Yan ini tidak menyerah pada akhirnya, aku khawatir akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Karena kau kalah, kembalilah. Xiao Yan segera menyimpan penggaris kuno api abadi di telapak tangannya dan membawanya di belakang punggungnya, berkata dengan sangat santai. Meskipun Xiao Yan bersikap sangat santai, Ling Yun tahu betul bahwa sosok kurus di depannya itu tampak lemah lembut, tetapi kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung di dalam dirinya, dengan api seperti itu, bahkan dia hanya bisa mendongak. Aku ingin melihat kekuatan penuhmu, kata Ling Yun dengan sedikit keteguhan hati di sudut mulutnya. Bahkan jika dia kalah, Ling Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah secara samar-samar. Baru saja, ia dan Xiao Yan berimbang, tetapi pada saat kemenangan terakhir, Xiao Yan ini diam-diam menggunakan formasi untuk membatasi sebagian kekuatannya sendiri. Ditambah dengan kekuatan mengerikan yang meletus dari penguasa api kuno di tangan Xiao Yan, inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan Ling Yun. Butuh 8 poin, kata Xiao Yan dengan tenang. Hanya saja,
Meskipun ia hanya menggunakan 8 poin kekuatannya, penilaian Xiaoyan terhadap Ling Yun cukup tinggi. Jika bukan karena kemampuan Xiaoyan menggunakan formasi tempur yang dipadukan dengan kengerian seorang kaisar tubuh alami, saya khawatir kebanyakan orang tidak akan kesulitan menghadapi Ling Yun. Cukup sulit untuk dihadapi. Kalian semua, berhenti. Sesaat kemudian, Ling Yun berkata kepada keempat wanita di belakangnya. Begitu kata-kata itu terucap, keempat wanita itu segera mundur dari pertempuran antara Mu Yingying dan yang lainnya, lalu kembali ke Ling Yun. Melihat ini, Mu Feng hendak memulai, tetapi dihentikan oleh Mu Yingying. Terlihat jelas bahwa orang-orang ini sangat yakin padanya, kata Mu Yingying lembut, lalu menatap Xiaoyan dan Ling Yun. Kalau kau kalah, ya sudahlah. Aku pasti akan memberitahumu informasi yang kau butuhkan. Ling Yun bangkit sedikit, menepuk-nepuk debu di bajunya, lalu mengambil sedikit ramuan penyembuh dari cincin itu dan mengoleskannya ke cincin itu, lalu berkata kepada Xiaoyan. Kapten, Anda, kata wanita berkulit gelap di antara keempat wanita itu. Aku kalah, Xiaoyan memang lebih kuat dariku, dan bahkan mungkin mengalahkan mereka di tim darat. Ling Yun berbalik dan berkata kepada rekan-rekan setimnya di belakangnya. Mustahil, Kapten, kau adalah petarung kuat di tahap akhir Do di bintang 6. Bagaimana mungkin Xiaoyan? Wanita berkulit gelap itu masih tak percaya, rekan setim Ling Yun yang dulunya salah satu petarung terbaik di aula mereka, benar-benar dikalahkan oleh satu orang di tangan pemuda kuil itu. Mungkin karena kau tidak percaya padaku, aku selalu merasa anak ini tidak sederhana, dan mungkin dia akan menjadi kebanggaan pavilion Fenxiang kita di masa depan. Mentalitas Ling Yun telah banyak berubah. Lagi pula, ini hanyalah tempat untuk pavilion Fenxiang mereka. Jadi, Ling Yun tahu potensi seperti apa yang dimiliki Xiaoyan ini, jadi dia mengucapkan kata-kata ini. Nah, ini kartu kayu untuk kompetisi ini. Tapi aku lupa memberitahumu, kalau kau mengumpulkan ketiga kartu kayu sekaligus, percuma saja punya terlalu banyak karena hanya 3 yang berguna. Ling Yun membalik kartu itu di tangannya, dan 2 kartu kayu langsung muncul. Bawa ke sini, kata Xiaoyan dengan tenang. Meskipun hanya 3 dari kartu kayu ini yang berguna untuk setiap tim, Xiaoyan tidak akan melepaskannya saat tim wanita mengeliminasi tim pertama murid yang disebutkan di istana manusia mereka sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mengasihani Xiang Qiu, kata wanita berkulit gelap itu sambil mendesah dan langsung berkata. Katakan yang sebenarnya, karena plakat kayumu telah hilang, kau akan pergi setelah sekian lama berada di sini, kata Xiaoyan. Apa yang kamu katakan memang benar, tapi meskipun aku gagal kali ini, aku akan selalu mengenal teman sekelas sepertimu. Perjalanan ini sungguh berharga, kata Ling Yun. Tahukah kamu mengapa persidangan ini berbeda dari persidangan sebelumnya? Tanya Ling Yun Zaidu. Entahlah. Kelima Mu Yingying, termasuk Xiaoyan, menggelengkan kepala. Jelas, bahkan putri kepala balai istana bumi pun tidak tahu tentang hal semacam ini. Dahulu, kompetisi seleksi terutama didasarkan pada aula bumi dan aula kemanusiaan. Dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, tim berkompetisi di domain surga terbakar di pavilion dupa terbakar untuk menentukan pemenang, tetapi kali ini tiba-tiba dikirim ke Gunung Luoling. Di satu sisi, ini untuk mempersiapkan kompetisi sekte berikutnya, dan di sisi lain, ada banyak hal tersembunyi di 3 pegunungan utama Gunung Luoling. Selama Anda bisa mendapatkannya, maka itu milik Anda, dan itu akan menjadi pengembangan pribadi Anda. Ini juga sangat luar biasa, jadi inilah tujuan pavilion dupa terbakar. Menurut dugaanku, Xuan Sansan sudah terlalu lama diam, dan aku khawatir akan terjadi bencana. Sebelum itu, sudah menjadi tanggung jawab sekte untuk meningkatkan kekuatanmu semaksimal mungkin. Mengenai 3 pegunungan utama Gunung Luoling, kita masih harus memulai dari Gunung Luoling. Dunia hantu adalah keseluruhan yang sangat luas. Sama seperti dunia manusia kita, dunia hantu adalah cabang dari dunia hantu yang menyerang kita di Xuantian. Mereka mengincar tanah orang-orang dan roh Xuantian kita dalam upaya sia-sia untuk menguasai Xuanzan melalui perang. Demi Tuhan, kita bukanlah pengganggu bagi banyak sekte di Xuantian San, dan setiap kali kita bertarung dengan dunia hantu, kita akan meninggalkan medan perang, dan setahu saya, ada tak kurang dari puluhan medan perang. Energi hantu Gunung Luoling hampir mencair, tetapi tempat-tempat lain sangat berbahaya. 3 pegunungan utama di pegunungan Luoling adalah pegunungan Wuxing yang dihuni oleh binatang 5 elemen, pegunungan Tianmu yang dihuni oleh binatang raksasa Tianmu, dan pegunungan Wuliang yang belum diketahui. Di antara mereka, pegunungan 5 elemen penuh dengan krisis, dan binatang 5 elemen memiliki 5 atribut. Jika kau ingin mengalahkan atau membunuh, kau harus menggunakan 5 atribut.
binatang raksasa mata langit yang tinggal di pegunungan Tianmu memiliki kebijaksanaan yang melampaui manusia. Tapi satu hal lagi, jangan memprovokasi binatang raksasa mata langit. Kalau tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6 pun, aku khawatir itu akan lebih banyak keberuntungan daripada kebaikan, kata Ling Yun pelan. Dan gunung tanpa batas. Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata, gunung tanpa batas, jangan bilang aku yang jadi penguasa. Aku khawatir tidak banyak tetua di sekte ini yang tahu. Kalau kau masuk Gunung Wuliang, mundur saja. Kau tidak sanggup, kata Ling Yun dengan nada khawatir. Sudah sampai di sini, ayo pergi. Setelah Xiaoyan mendengarnya, ia segera menyimpan 5 token kayu di tangannya, dan berjalan menuju tempat yang dipenuhi lingkaran cahaya di belakangnya. Kapten, apakah kita akan pergi begitu saja? Kata wanita berkulit gelap itu dengan jelas enggan. Ayo pergi, aku tidak ikut ujian ini demi hadiah-hadiah ini. Ayo kita bersiap untuk kompetisi sekte berikutnya. Setelah Ling Yun selesai berbicara, dia bangkit dan menuju pintu keluar Gunung Luoling. Kehilangan tanda kayu, jelas tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan di sini. Saudara Xiaoyan terburu-buru pergi, mungkinkah? Tepat saat tim Ling Yun pergi, tawa terdengar dari tim Daun yang tersembunyi. Ada musuh. Mu Feng terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Hanya ada 3 tim tersisa yang belum memasuki 3 pegunungan utama. Xiaoyan punya 1 tim, 1 dari tim wanita, dan 1 dari tim Daun. Sekarang tim wanita sudah tereliminasi dan sudah pergi, saya khawatir tim yang tersisa tidak perlu memikirkannya lagi dan tahu bahwa yang ada hanyalah tim Downing. Tim Downing ini sebelumnya dilatih oleh Xiaoyan sendirian. Meskipun kapten terkuat, Guanglu, tidak bertindak, teror Xiaoyan tetap membuat mereka sangat terkejut. Kakak Xiaoyan, lama tak jumpa. Kelima anggota tim Fajar perlahan muncul di hadapan Xiaoyan dan kelima anggota lainnya, dengan senyum percaya diri di wajah mereka. Tampaknya bekas luka dari pertempuran sebelumnya dengan Xiaoyan telah disembuhkan oleh alkemis kelas 1 Anli. Lagi pula, kelima Xiaoyan baru saja menghabiskan banyak energi untuk melawan tim wanita, dan mereka tidak bisa mengandalkan pemulihan Do Qigong di Gunung Luoling ini, yang akan sangat bermanfaat bagi tim Fajar mereka. Kenapa, kamu belum cukup dipukuli? Xiaoyan berkata dengan ringan tanpa sedikit pun rasa terkejut saat melihat ini. Namun, hati Xiaoyan sedikit mencelos. Sepertinya tim Downing sedang bermain trik untuk menangkap jangkrik dan burung oriole di belakang, yang membuat Xiaoyan sedikit kesal. Meskipun tim Downing kuat, kaptennya, Doudi Bintang 6, memiliki kekuatan yang sempurna, tunangan Guanglu, Anli, telah mencapai tahap akhir Doudi Bintang 6, dan 3 lainnya juga berada di tahap tengah Doudi Bintang 6. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, Kapten Guanglu enggan mengambil tindakan, seolah-olah dia sedang menunggu atau takut akan sesuatu. Jika tidak, Xiaoyan percaya bahwa dengan kekuatan jalur cahaya ini, pertempuran sebelumnya pasti tidak akan mudah. Dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, Xiaoyan menemukan tim Downing tepat ketika ia tiba di sini, tetapi karena tim wanita masih ada di sana, ia tidak mengungkapnya. Setelah tim wanita pergi, tim Downing pun secara alami muncul. Karena saudara Xiaoyan sudah memiliki 5 plakat kayu di tubuhnya, mengapa tidak meminjamkan satu saja dan memasuki 3 pegunungan utama bersama-sama, agar kita semua bisa saling menjaga. Guanglu mengabaikan provokasi Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum tipis. Bagaimana kalau aku tidak meminjamnya? Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum, senyumnya penuh bahaya. Meskipun tubuhnya telah menyerap banyak energi pertempuran, jangan lupa bahwa Xiaoyan adalah seorang apoteker. Seorang apoteker tingkat tinggi pasti memiliki banyak pil obat untuk memulihkan dendam di tangannya. Jelas, segelintir orang di Guanglu tidak menyangka hal ini. Berhenti bicara omong kosong, Kapten, ayo kita lakukan. Xiaoyan ini baru saja kehilangan banyak tenaga dalam pertarungan melawan tim putri. Sekarang dia menghadapi kita, saya khawatir tidak akan ada yang menang atau kalah. Soal plakat kayu itu, setelah mereka dikalahkan, kita tinggal mengambilnya saja, kata Qianzhang dengan penuh semangat, penuh hasrat akan perang. Lakukan. Guanglu tidak ragu-ragu, dia berbicara langsung. Sabu-sabu. Begitu Guanglu selesai berbicara, keempat rekan satu timnya langsung bubar dan menyerang Mu Yingying dan mereka berempat. Aura mereka bahkan lebih kuat dari tim wanita sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, mereka jelas ingin menyelesaikan permainan secepat mungkin. Bajingan, gerutu Mu Feng dalam hati, lalu tanpa ragu, semangat juang mengerikan di sekujur tubuhnya langsung meletus, terus-menerus menahan serangan keempat anggota tim Fajar lainnya. Namun, dendam dalam diri Mu Feng seolah-olah kuat di luar dan bekerja di dalam. Jelas,
Ia baru saja maju untuk menghadapi tim putri, dan ia sudah mengerahkan banyak kekuatan. Seruling hijau dan Mu Feng sama-sama merasa tidak nyaman. Lagi pula, mereka baru saja bertarung melawan dua petarung Do Emperor bintang 6 tingkat menengah di tim putri. Bagi mereka, itu sudah sangat sulit diatasi. Untuk menghadapi tim Fajar ini lagi, mau tidak mau mereka sudah lebih dari cukup, tetapi belum cukup. Mu Feng, Ludi, kalian berdua mundur saja. Ling Xuan dan aku akan mengurusnya di sini. Mu Yingying melihat bahwa Mu Feng dan Ludi sudah tidak mampu lagi menahan pergulatan batin mereka, jadi ia tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Mu Yingying juga sangat dingin pada awalnya, tetapi dia telah mengalami lebih banyak hal dengan Mu Feng dan Ludi, dan kurang lebih memiliki selera yang sama dengan teman-temannya. Tetapi kamu, Mu Feng dan Elf Di bertanya pada Mu Yingying dengan curiga. Kekuatan Qianzhang Qianqiu Tan Shaoyang Anlili dari tim Fajar sudah jelas bagi semua orang. Kalau saja Mu Yingying dan Ling Xuan, saya khawatir. Kalian semua berhenti dulu untuk berkultivasi dengan baik. Sulit, tapi tidak sulit bagiku. Kalau nanti kita benar-benar tersesat, dan kekuatanmu sudah pulih, kau bisa membantu kami, kan? Ling Xuan mau tak mau punya pendapat berbeda tentang Mu Yingying. Meskipun kekuatan keempat orang di depan mereka tidak lemah, Ling Xuan memiliki kepercayaan diri. Baik itu teknik bertarung Qigong, keterampilan bertarung, atau bahkan kekuatan hidup, Ling Xuan jauh lebih kuat daripada keempat anggota tim Downing. Sepertinya rekan satu timmu kelelahan, Guanglu memandang keempat rekan satu tim Xiaoyan lainnya dan tak bisa menahan diri untuk berkata. Satu sama lain, Xiaoyan tentu saja mengambil hati hal ini dan mengerutkan kening. Situasi di medan perang berubah dengan cepat. Itu karena seseorang datang sebelumnya, jadi aku tidak bisa bertarung denganmu dengan baik. Hari ini akhirnya baik-baik saja. Napas yang kuat terhembus dari Guanglu. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, kata Xiaoyan dengan suara berat, lalu segera mulai bergerak. Karena Xiaoyan paham bahwa hanya dengan mengalahkan jalur cahaya ini secepat dirinya sendiri, dia mungkin dapat membantu rekan satu timnya. Api membelah penguasa gelombang. Sambil menyesap minuman ringan, penguasa api kuno di tangannya tiba-tiba memancarkan gelombang api yang sangat panas dan besar, mendekati jalur cahaya. Keterampilan bertarung setingkat ini tidak akan membahayakanku, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Energi kehidupan yang menyilaukan di tubuh Guanglu langsung melahap api Xiaoyan. Seperti yang diduga, dia memang ahli dalam Do di bintang 6. Xiaoyan tentu saja percaya pada apa yang dikatakan Guanglu. Lagi pula, kekuatan Guanglu ini sudah mencapai kesempurnaan Kaisar Do bintang 6. Jika Xiaoyan dikalahkan dengan mudah, maka kekuatan Kaisar Do bintang 6 Guanglu akan terlalu lemah. Karena ini tidak berhasil, maka coba yang ini. Huang Quan marah. Dengan teriakan nyaring, kekuatan mengerikan yang menyerang jiwa tercurah langsung dari tubuh Xiaoyan, lalu menyerang jalur cahaya. Light, hati-hati. Melihat ini di sisi gelap pertempuran, aku tak kuasa menahan rasa gelisah di hatiku. Serangan jiwa ini sulit dilawan. Sedikit saja kehilangan, bisa menyebabkan kerusakan pada sumbernya. Melihat ini, Guanglu mendengus dingin, dan energi kehidupan yang menyilaukan membentuk dinding perisai putih yang sangat tebal di depannya, mencoba menahan serangan jiwa Xiaoyan yang mengerikan. Benda ini tidak berguna. Xiaoyan tahu bahwa serangan jiwanya tidak akan mematikan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan jalur cahaya, sehingga dia bisa mendekati jalur cahaya dan melancarkan serangan yang mengerikan. Sialan, sesaat kemudian, Guanglu juga menyadari ada yang tidak beres, napasnya tiba-tiba kembali normal, lalu dia meletakkan tangannya di dadanya. Bang bang bang, aspek paling mengerikan dari Xiaoyan adalah pertarungan jarak dekat. Saat menggunakan jalur cahaya untuk memobilisasi kekuatan kehidupan demi bertahan melawan serangan jiwa, tangan, kaki, dan lengan Xiaoyan berubah menjadi senjata paling tajam, menyebabkan banyak kerusakan yang nyata pada jalur cahaya.